Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Hikam li Sayyidina Al-Imam Ahmad Ibnu Athaillah Sekandari radhiyallahu anhu wa ardah wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada hikam 216. Mata waradatil waridatul ilahiyatu ilaika damatil awaida alaika innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Mata waradat, ketika datang opo al-waridatul ilahiyatu, limpahan-limpahan ketuhanan. Limpahan ketuhanan atau yang disebut dengan tajalliyat atau ilhamat. Mata waradatil waridatul ilahiyatu ilaika, ketika datang limpahan atau aliran tajalli kepadamu, yakni berupa ilham, ya, berupa ilmu-ilmu yang Allah alirkan ke dalam hati. Hadamatil awaida hadamat, maka akan menghancurkan apa waridat al-ilahiyah, al-awaidah, yang piro-piro kebiasaan alaika ing atase sira. Innal muluka sak temeni raja idza dakhalu nalikane mlebu sapa raja, sapa muluk, qaryatan ing suwiji kampung afsaduha mongko bakal ngerusak sapa muluk, sapa raja ing kampung. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan sebelumnya kita telah menyinggung tentang tajalli. Tajalli itu adalah limpahan yang Allah tampakkan atau yang Allah tampilkan ke dalam hati seorang hamba yang telah suci, ya, yang berupa ilmu-ilmu, asrar-asrar, rahasia-rahasia, ya. Pada hikam 215 kemarin Ibnu Athaillah menyampaikan al-haqaiqu taridu fi halit tajalli mujmalah. Hakikat atau ilmu yang disebut dengan ilmu laduni pada saat datang itu secara mujmal, secara global. Seperti ilustrasi yang saya berikan kemarin, pada saat ada sambaran kilat, ya, di tengah malam yang gelap, pertama kali kita menyaksikan sambaran kilat itu, memang kita menyaksikan, ya, di tengah kegelapan itu kita menyaksikan benda-benda yang ada di sekeliling kita, walaupun itu gelap gulita, misalnya di halaman rumah, di musim hujan yang gelap, tidak ada bintang, tidak ada rembulan, ya, hujan berguyur deras, kemudian petir menyambar-nyambar. Pada saat cahaya petir itu menyambar, ya, maka kita akan sekilas melihat
benda-benda yang semula tidak tampak di sekeliling kita. Mungkin di situ ada batu, di situ ada pohon, di situ ada ya, ada rumah, di situ ada ya, ada laut, ada pegunungan. Begitu petir itu menyambar, maka kita akan sekilas akan nampak, akan melihat apa yang ada di sekeliling kita. Cuma kita belum dapat melihat begitu jelas. Karena masih dalam keadaan tegang. Ya. Jadi ketika ada sambaran kilat untuk yang pertama kali, ya, kita tidak bisa untuk meneliti secara lebih jelas sebenarnya benda itu seperti apa yang nampak sekilas oleh pancaran dari cahaya dari petir yang sekilas menyambarkan. Karena kita sudah dikuasai oleh rasa takut dan seterusnya. Ya, itu gambarannya ketika ilmu hakikat ini datang, ya, ilmu-ilmu ladun itu datang kepada hati seorang hamba, pada mulanya itu datang secara mujmal, secara umum. Sama seperti ketika kita melihat tadi benda-benda yang ada di sekeliling kita di malam yang gelap ketika ada petir, kita baru melihat sekilas saja secara umum, tapi secara detailnya kita belum dapat menyaksikan secara jelas. Wa ba'dal wa'yi yakunul bayana, setelah diperhatikan, ibaratnya setelah siang, ya, baru kita, oh ini ternyata tadi malam yang kelihatan. Oh, ternyata ini yang tadi malam sekilas nampak. Ya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah tsumma inna alaina bayan. Jadi Ibnu Athaillah selalu di dalam memberikan syahid atau memberikan dalil terhadap statement-statement, pernyataan-pernyataan, quote, ya, yang beliau sampaikan itu selalu disandarkan kepada ayat-ayat Al-Quran atau sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini beliau mengambil satu, ya, dari ayat Al-Quran, dua ayat, faida qara'nahu fattabi' qur'anah. Ketika engkau membacanya, maka ikutilah bacaan dari malaikat Jibril. Tsumma inna alaina bayana. Kemudian kami, ya, dari kamilah nanti penjelasannya. Ya. Jadi dikiaskan oleh beliau ilham yang datang atau hakikat yang turun ke dalam hati itu diibaratkan ketika Quran turun, ya. Turunnya itu masih secara mujmal. Sedangkan penjelasannya nanti butuh waktu, butuh masa. Ya. Kemudian kelanjutannya hikam yang kita baca tadi, mata waradatil waridatul ilahiyati ilaik. Ketika datang, ya, waridat ilahiyah, tajalli atau ilham, ilmu-ilmu ketuhanan yang Allah berikan, atau yang disebut juga dengan al-ahwal, ya, al-ahwal, keadaan hati, kondisi hati yang oleh Allah Subhanahu wa taala dialiri oleh ilham-ilham, pengetahuan-pengetahuan, maka hadamatil awaida alik, maka dengan ilmu yang Allah alirkan ke dalam hati itu akan mampu untuk menghancurkan kebiasaan-kebiasaan darimu, kebiasaan-kebiasaan dalam tanda petik kebiasaan buruk, ya. Kebiasaan buruk. Kemudian beliau mengambil juga syahid atau dalil dari ayat Al-Quran, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Sesungguhnya para raja itu ketika masuk suatu kampung, maka mereka, raja itu akan menghancurkannya. Ini indah sekali beliau mengambil istishhad atau mengambil satu sandaran dari ayat Al-Quran. Ayat ini, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'ala ahluha adillah. Ini sebenarnya konteks ayatnya menceritakan tentang bagaimana ketika Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, mengirim surat kepada Balkis untuk datang, ya, untuk mengajak Islam, untuk mengajak memeluk agama tauhid, maka kemudian Raja Balkis, Ratu Balkis itu mengirimkan hadiah, ya kan, mengirimkan hadiah. Dikirimlah hadiah
yang melimpah kepada Sayyiduna Sulaiman alaihissalam. Tapi setelah ya hadiah itu sampai kepada Nabi Sulaiman tidak gembira dengan pemberian itu, bahkan ditolak oleh beliau. Bahwa apa yang Allah berikan kepada saya itu lebih banyak, lebih bernilai daripada apa yang kalian berikan. Beliau sudah tidak merasa butuh dengan hadiah itu. Kemudian kembalilah mereka kepada Ratu Balqis. Nah, sebelum Nabi Sulaiman dikirimi hadiah oleh Ratu Balqis kan mengumpulkan bala tentaranya, mengumpulkan para punggawa kerajaan untuk diajak musyawarah. Ini saya menerima surat dari Sulaiman, dia mengajak saya untuk menyembah Allah Tuhan dia, sedangkan Balqis itu menyembah matahari. Maka Ratu Balqis meminta pendapat, bagaimana pendapat kalian ini? Ya, bagaimana pendapat kalian? Apa yang harus saya lakukan? Maka ada yang berpendapat kita tidak usah meninggalkan agama suci kita, yaitu menyembah matahari. Ya, ayo kita perangi saja. Ya. Nah, jadi ada yang mengusulkan untuk perang karena mereka merasa kerajaan Balqis itu adalah kerajaan besar yang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Ya. Akhirnya Ratu Balqis menjawab dengan ayat ini. Ya, sebenarnya diberikan dalam Al-Quran sebagai oleh Balqis kepada para punggawanya ketika diajak musyawarah. Innal muluk kampung maka dia akan menghancurkan. Artinya kalau kita misalnya kedatangan, maka perlawanan peperangan itu hanya akan menghancurkan menjadi masyarakat yang tidak berdosa. Tapi oleh Imam Ahmad Ibn Athaillah Sakandari dalam ayat ini beliau beristisna ya dari ayat ini, innal muluka idza dakhalu qaryatan di sini sebagai simbol tajalli ilmu-ilmu yang Allah masukkan ke dalam hati seorang hamba. Ya, kita tahu kalau raja itu memiliki kekuatan. Kalau raja memiliki power, ya, sesungguhnya seorang raja jika masuk ke suatu kampung maka akan menghancurkan. Nah, artinya raja yang disimbolkan di sini dengan ilham untuk apa? Untuk menghancurkan kampung. Kampung apa maksudnya? Kampung hawa nafsu. Ya, artinya ketika ilmu-ilmu tajalli, ilmu-ilmu ilham yang masuk ke dalam hati itu Allah masukkan, Allah berikan, maka akan menghancurkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada di dalam diri kita. Contoh misalnya sekarang ada orang sebelumnya memiliki sifat sombong, ujub, riya, dengki dan seterusnya. Tapi ketika Allah masukkan waridat ke dalam hatinya, ya, Allah masukkan azamatullah, Allah hadirkan di dalam hatinya, dia tiba-tiba ingat dengan kebesaran Allah, tiba-tiba ingat dengan pengawasan Allah. Maka dia akan menghilangkan, akan mengikis sifat-sifat buruk itu. Jadi kehadiran dari waridat ini, lintasan-lintasan atau ilmu-ilmu ini yang Allah hadirkan ke dalam hati itu diibaratkan raja yang menghancurkan apa yang menjadi isi dari kampung itu. Kampung ini diibaratkan yang diisi oleh nafsu. Jiwa kita nih, nafsu amarah, nafsu lawamah, hasud, dengki, ujub dan seterusnya. Ini diibaratkan penghuni kampungnya. Ya. Sedangkan raja yang datang itu diibaratkan apa? Diibaratkan dengan ya
ilmu yang Allah masukkan ke dalam hati atau yang disebut dengan waridat atau tajalli. Coba kita baca syarahnya. Mata waradatil waridatu. Ketika datang waridat, ketika datang limpahan-limpahan ketuhanan, wa yu'abbaru anha bil ahwal, yang diungkapkan atau yang disebut dengan ahwal. Hadamat, maka akan menghancurkan, ay azalat, akan menghilangkan. Apa yang dihilangkan? Awaida alaik, yaitu kebiasaan-kebiasaanmu, yakni dalam tanda kutip yang dihilangkan itu yang disebabkan oleh hadirnya ilmu-ilmu laduni atau ilmu-ilmu ilham atau ilmu-ilmu waridat ini, itu akan menghilangkan dari awaid, kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Ayil umurillati kunta mu'tadan laha, yakni perkara-perkara yang engkau terbiasa dengannya. Yakni berupa apa? Wahiya ru'unatu nafsik, yaitu perangai-perangai buruk dari hawa nafsumu. Ya ujub, dengki, riya, sombong, hasud dan seterusnya ini. Ini adalah ru'unatun nafs. Li'anna lahas saltonatan azimatan, karena nafsu itu memiliki kekuatan yang besar. Tapi kekuatan ilham yang Allah berikan ke dalam hati itu adalah lebih besar. Fa idza waradat ala qalbil mashhun bi anwa'il khaba'ith warradha'il azalat dzalika wa asbatat iwadun minhu ahwalan alaihi wa awsafan mardiyah. Sehingga ketika waridat ini datang ke dalam hati, ya, dengan hati yang semula ada kotoran-kotorannya, ada sifat-sifat tercelanya, ya, maka akan menggantikan menjadi sifat-sifat yang diridhoi, sifat-sifat mulia, sifat-sifat yang baik. Innal muluka idza dakhalu qaryatan, ay li'annal muluka, karena seorang raja, ay junudahum, yakni pasukan raja, idza dakhalu qaryatan, jika masuk ke dalam suatu kampung, afsaduha, maka akan menghancurkannya. Ay azalu ma talabbasa bihi ahluha minan na'im, maka dia akan menghilangkan, ya, dari apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan ahli kampung itu. Wa kadzalikal waridatul ilahiyah, demikian juga waridat atau ilmu-ilmu yang Allah berikan ke dalam hati, syabihatun bijunudil muluk, ya, syabihatun bijunudil malik, itu diserupakan dengan tentara raja. Idza hallat qalban, jika waridat-waridat ilahiyah itu, ya, masuk atau bertempat di suatu hati, qaharat ma fihi wa azalathu, maka akan menghilangkan, akan melengsarkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada di dalamnya. Wa hadza jawabun amma yuqal, dan ini menjadi jawaban terhadap apa yang diungkapkan oleh mereka. Innal awa'ida mimma jubilat alaihi tabai fa kaifa tuziluhal waridat, wa hasilul jawab innal warida lahul qahru kajundillah. Jadi hikam ini sebenarnya menjadi jawaban dari ungkapan innal awaid, bahwasanya kebiasaan itu sudah menjadi karakter. Lalu bagaimana bisa dihilangkan hanya sekedar dengan waridat, dengan datangnya ilham dan seterusnya? Maka jawabannya innal warid, karena sungguhnya warid atau ilmu-ilmu ilham atau tajalliyat yang Allah berikan itu memiliki kekuatan kajundil malik, seperti halnya atau diibaratkan seperti pasukan seorang raja. Jadi sebagaimana raja memiliki pasukan yang bisa menghancurkan, ya, siapapun yang tidak mau takluk kepadanya, demikian juga kekuatan ilham, kekuatan waridat, kekuatan tajalli yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan mampu menghilangkan, akan mampu melengsarkan dari keinginan-keinginan atau dari perangai-perangai buruk yang ada di dalam jiwa seseorang. Ini adalah penjelasan dari hikam 216. Kita tambah lagi 217. Al-waridu ya'ti min hadrati qahar li ajli dzalika la yusadimuhu syai'un illa damaghah bal nakdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq. Al-waridu
warid atau ilmu-ilmu tajalli, ilmu-ilmu ilham, ilmu-ilmu laduni, ya'ti min hadrati qaharin, itu datang dari hadrah, sifat qaharnya Allah. Qahar itu artinya memaksa. Dalam arti bahwa datangnya waridat Allah ke dalam hati itu betul-betul berasal dari qahriyah Allah, yang tidak bisa dihalangi oleh apapun dan siapapun, karena itu berasal dari sifat qaharnya Allah. Li ajli dzalika, oleh karena itu, la yusadimuhu syai'un illa damaghah, tidaklah ada yang menghalanginya kecuali akan menjadi hancur. Ya, diibaratkan seorang raja, dia memiliki kekuatan superpower. Ya, kalau raja memiliki kekuatan superpower, kalau ada orang yang berusaha untuk menghalangi apa yang menjadi keinginan raja, maka dia akan hancur sendiri. Akan hancur sendiri. Karena raja itu memiliki kekuatan super power. Demikian juga ilham, ya, atau waridat, itu berasal dari kekuatan Allah yang Maha Qahar. Sehingga tidaklah ada orang yang mencoba untuk menghalangi atau menghambatnya, melainkan akan menjadi hancur sendiri. Seperti kisahnya NU, yang ada satu wirid yang diijazahkan dulu oleh Mbah Khalil Bangkalan, ya Jabbar, ya Qahar, ya Dzalbat Syadid, ya khudz haqqana wa haqqal muslimin amman zalamana, ya, dan seterusnya. Itu adalah artinya siapapun yang macam-macam, kan sering ini kita dengar, siapapun yang macam-macam dengan NU maka dia akan hancur dengan sendirinya. Ya, kita lihat bagaimana perjuangan di dalam Nahdlatul Ulama. Dalam perjalanannya yang sudah mencapai usia 1 abad, ya, dengan organisasi jam'iyah yang terbesar sedunia, ya, organisasi Nahdlatul Ulama sepanjang 1 abad itu bukan tidak ada hambatan. Ya. Di usia yang 100, untuk mencapai usia 100 itu banyak sekali rintangan. Mulai dulu dihadapkan dengan Orde Baru, ya. Tapi Orde Baru justru yang tumbang. Kemudian dihadapkan juga dengan PKI, ya, NU juga, tapi juga PKI-nya yang tumbang. Ya. Jadi kita perhatikan siapapun yang memusuhi Nahdlatul Ulama itu selalu yang memusuhi yang hancur. Kan itu tadi. Backingan dari Nahdlatul Ulama itu adalah didirikan oleh para auliaillah. Sedangkan para auliaillah itu ilmu-ilmunya atau sikap-sikapnya itu tidak diambil sendiri, tapi berdasarkan istikharah, berdasarkan istisyarah, ya, sehingga betul-betul melahirkan keputusan-keputusan, bukan hanya keputusan bumi tapi juga keputusan langit. Keputusan langit bukan berarti Allah ada di langit, bukan. Keputusan langit itu sebagai simbol kinayah bahwa itu adalah keputusan mulia yang menjadi yang mendapatkan dukungan dari zat yang maha luhur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapapun yang mencoba untuk melawan, maka dia akan hancur dengan sama dengan ilham juga. Ilham atau waridat itu adalah berasal dari hadrah qaharnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga siapapun yang mencoba untuk menghalanginya, maka dia akan hancur sendiri. Kemudian beliau mengambil satu ayat, bal nakdzifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq. Ya. Jadi barang siapa, akan tetapi mereka yang mencoba untuk menghalangi atau melempar kebenaran atas kebatilan, maka justru kebenaran itu yang akan menghancurkan, yang akan menindih dari kebatilan itu. Okay. Jadi artinya kebenaran itu akan senantiasa unggul. Kebenaran itu akan senantiasa muncul, walaupun terkadang masih butuh waktu yang lama untuk menampakkan kebenaran itu. Tapi akan tetap unggul, ya, tetap akan berada di atas. Contoh sekarang umat Islam. Kenapa umat Islam yang katanya risalahnya risalah samawiyah, risalah yang kebenarannya pasti tidak diragukan, tapi kenapa dalam kancah internasional, dalam dunia, ya, keberadaan Islam itu belum begitu dirasakan? Contoh yang menguasai bisnis dunia masih orang-orang kafir. Okay. Yang menguasai
perpolitikan, percaturan politik dunia masih orang-orang kafir. Ya, yang mempunyai angkatan perang yang hebat, militer yang kuat masih orang-orang kafir. Tapi kenapa kok belum muncul dari kalangan kaum muslimin? Katanya kebenaran pasti menang. Betul. Ya. Akan tetapi ada saatnya nanti kebenaran itu akan muncul. Ya. Karena ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Telah muncul kebenaran dan telah sirna kebatilan, dan kebatilan itu pasti akan sirna. Ya, pasti akan sirna. Jadi Islam itu pasti mulia, Islam itu pasti menang, Islam itu pasti unggul. Nah, cuma kita oleh Allah Subhanahu wa taala juga diberi beban, diberi taklif untuk memperjuangkan. Untuk memperjuangkan. Tapi ketika kita berjuang, bukan kita yang memberikan kemenangan, itu hanya Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kita pahala di dalamnya, lalu kita diberi beban untuk berjuang di'ila'i kalimatillah, dengan ilmu, dengan harta, dengan berbagai macam. Tapi jangan menganggap bahwa jayanya Islam atas jeripaya kita, bukan. Itu atas bantuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian dulu kajian kita hari ini. Saya ini masih ada ini selamatan jam 7 WIB. Tinggal 5 menit. Kita tutup dulu dengan doa Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.